Pemirsa, polisi mengungkap motif satu keluarga yang ditemukan tewas diracun dalam rumah kontrakannya di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Anak ketiga korban ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dengan meracuni anggota keluarganya dengan racun tikus dan kapur barus. Polisi menetapkan anak ketiga yang diduga meracuni satu keluarganya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penetapan tersangka ini usai polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan bukti forensik dari penemuan jenazah satu keluarga. Anak ketiga korban berinisial ASJ tega melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu, kakak pertama dan adik bungsunya dengan meracuni menggunakan racun tikus dan kapur barus. Pihak kepolisian mengungkapkan pelaku melakukan pembunuhan berencana didasari dengan rasa dendam. Pelaku merasa ia dilakukan berbeda dengan saudaranya yang lain oleh sang ibu. Yang pertama ini buat korban pingsan dengan racun tertentu, dengan metode tertentu. Kemudian proses kedua setelah dia memastikan bahwa korban pingsan belum meninggal dunia, dia menyedotkan racun lagi ke dalam mulut kepada korban. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa memang pelaku sudah merencanakan, dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Ya, jadi ini juga merupakan akumulasi kejanggalan dari pelaku ya terhadap lingkungan internal di keluarganya, terutama terhadap ibunya. Ya, soal dari pelaku dia merasa jengkel, merasa diperlakukan berbeda. Itu pun juga sebetulnya karena perilaku dari pelaku sendiri. Karena pelaku ini sering pulang malam, sering tidak pulang, bahkan cari-cari ibunya, gitu. Sehingga di situ menimbulkan kemarahan dari. Sebelumnya pada 2 Januari 2026 ditemukan 3 orang yang merupakan satu keluarga tewas di rumah kontrakannya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Laporan Tim Liputan Jakarta, Garuda TV. Dan pemirsa, misteri kematian satu keluarga di sebuah rumah kontrakan di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara akhirnya menemui titik terang. Setelah melalui proses penyelidikan mendalam dan uji laboratorium forensik, pihak kepolisian mengungkap bahwa pelaku utama adalah anggota keluarga inti yang sebelumnya mengaku sebagai korban selamat. Berdasarkan hasil interogasi, anak korban AS mengakui telah merencanakan aksi tersebut sejak akhir tahun lalu. Aksi keji ini dilakukan pelaku pada dini hari saat para korban tengah terlelap. Pelaku mencampurkan racun ke dalam minuman teh dan merekayasa kondisi rumah agar tampak seperti kecelakaan. Sementara berdasarkan pengakuan tetangga korban bahwa satu keluarga ini dikenal sebagai sosok yang cukup tertutup. Bahkan sehari-harinya pintu rumah hampir selalu dalam keadaan terkunci rapat dan interaksi dengan warga sekitar sangat minim seperti saat pagi hari atau berangkat bekerja. Karena ibunya pun juga jarang keluar. Kalau anaknya yang kakaknya, yang perempuan itu sama yang nomor 3 ini suka mondar-mandir aja karena dia kan jualan es teh di daerah sini juga lah gitu. Jadi kalau datang itu ya cuma ngambil es batu, balik lagi, ngambil es batu, balik lagi. Jadi kita nggak pernah tegur sapa juga gitu. Paling cuma sama anak saya yang sekarang pergi itu, paling cuma mas, mbak, cuma itu aja udah. Tapi ngobrol seperti begini tuh nggak pernah. Itulah makanya kami juga kaget itu, nggak pernah ribut. Lagian juga dia di sini kan belum lama mas, baru sekitar 4 bulan 5 bulan, iya gitu. Karena ya gini, ya kalau di sini karena dia jarang komunikasi, jarang keluar, jadi ya udah begitu aja gitu. Jadi ya kalau pas kebenaran papasan ketemu baru halo hello udah gitu aja.
Dan pemirsa, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus kematian satu keluarga di Warakas yang ditemukan tewas diracun dalam rumah kontrakannya. Anak ketiga korban ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana yang diduga meracuni anggota keluarganya. Apa yang melatar belakangi perbuatan pelaku? Untuk mengetahuinya saat ini kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Elko Seno Grandiarso. Selamat sore, Bang Seno. Selamat sore. Ya, Bang Seno, ini bisa dijelaskan temuan apa saja yang didapat penyidik hingga terungkap bahwa pelaku pembunuhan sendiri itu merupakan anak korban? Ya, temuan dari kami yang pertama adalah petunjuk ya dari CCTV, kemudian saksi yang menerangkan pelaku ini membeli racun tikus, di mana jenis racun tikus tersebut hasilnya cocok dengan yang berada di minuman teh yang ada di lokasi kejadian maupun di tubuh korban. Kemudian dari hasil interogasi dan pemeriksaan yang bersangkutan juga pelaku mengakui bahwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara racun yang sudah dijelaskan atau dipaparkan dalam tayangan tadi. Disebutkan bahwa motif pelaku sendiri itu kan karena dendam, begitu ya Bang Seno ya? Karena merasa diperlakukan berbeda oleh orang tuanya. Perlakuan berbeda seperti apa sebenarnya yang dirasakan oleh pelaku sehingga memicu tindakan pembunuhan berencana ini terhadap keluarganya sendiri bahkan? Ya. Jadi pelaku sering dimarahin atau ditegur oleh ibunya maupun oleh kakak perempuannya yang juga menjadi korban. Itu pun juga didasari karena pelaku ini sering pulang larut malam karena bermain atau nongkrong-nongkrong seperti itu, dan juga terkadang juga tidak pulang-pulang. Hal seperti ini memicu ibunya dan kakaknya tersebut menegur atas perilaku pelaku ini. Dan terhadap adiknya pelaku yang juga menjadi sasaran pelaku itu beberapa kali kakak beradik ini terlibat masalah seperti berebut handphone, demikian. Bang Seno, ini bagaimana kondisi psikologis pelaku saat ini sendiri pasca penangkapan? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan kejiwaan kah atau pendampingan psikologis? Ya, jadi dari awal pemeriksaan kesehatan pelaku kita lakukan pemeriksaan dan hasilnya sehat. Kemudian secara psikis juga kita lakukan pemeriksaan di psikiater Rumah Sakit Polri, di mana hasilnya yang bersangkutan normal dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun memang ada catatan bahwa yang bersangkutan ini cenderung memiliki perilaku agresif dalam pemecahan masalahnya. Demikian. Berarti apakah pelaku sendiri beraksi seorang diri, Pak? Atau ada pihak lain mungkin yang terlibat, Bang Seno? Mohon maaf. Ya, pelaku ini beraksi seorang diri, baik dari keterangan pelaku sendiri ataupun dari petunjuk dan bukti-bukti yang kita dapatkan, memang pelaku ini beraksi sendiri. Baik, ini terakhir Bang Seno, apa sebenarnya imbauan dari pihak kepolisian kepada masyarakat terkait penyelesaian masalah keluarga agar kasus serupa tidak terulang lagi nanti di masa mendatang? Ya, kalau imbauan dari kami adalah tentang komunikasi ya, bagaimanapun juga setiap permasalahan itu bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Demikian. Terima kasih Bapak AKBP Elko Seno, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara atas waktunya telah berbincang bersama kami. Selamat petang. Selamat petang, terima kasih.